Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 115. Saatnya menandatangani perjanjian. Pak Muda. Kita bertemu lagi. Saat sapaan tetua abadi bergema di aula perjamuan keluarga Halim, suara lainnya lenyap, seolah-olah semua tamu tak percaya dengan apa yang mereka lihat saat itu. Astaga, apakah kita tidak salah? Cokro, yang merupakan orang terkaya dan paling terkemuka di kota Yogyakarta, telah membawa sekelompok orang untuk membungkuk dan menyapa menantu rumahan, Lintang. Bagaimana bisa? Tetua Master Halim dan anak buahnya yang lain begitu terkejut hingga mata mereka hampir copot dari kepala mereka. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ini tidak mungkin. Lintang Fed. Tetua Master Halim bisa merasakan bahwa dia mulai bernapas lebih berat. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Sementara itu, Romi dan yang lainnya saling bertukar pandang, memperhatikan dengan tidak percaya. Mereka bukanlah satu-satunya yang terkejut. Bahkan Liana, yang berada di samping Lintang, tercengang. Tuan muda, Liana memandang Cokro dan yang lainnya yang membungkuk pada Lintang, lalu menatapnya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Bukankah Lintang dan Cokro hanya bertemu sekali sebelumnya? Mengapa Cokro memperhatikan Lintang? Apalagi membungkuk dan menyapanya? Melihat kebingungan Liana, Cokro dengan cepat memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Nyonya Fed, saya pernah bertemu suami Anda sekali sebelumnya. Jika dia tidak menyuarakan kritiknya, teknik cucu perempuan saya dalam seni bela diri Cina akan terdistorsi dari teknik asli. Teknik dalam seni bela diri Cina. Cokro tak menyebutkan insiden tentang Lintang yang menyelamatkan cucunya dan nyawanya sendiri. Sebaliknya, dia hanya mengangkat masalah tentang Lintang yang membimbing cucunya dalam seni bela diri Cina. Liana, Tetua Master Halim dan orang banyak lainnya sangat lega ketika mereka mendengar penjelasan Cokro. Jadi itu dia. Mereka mengira Lintang memiliki status yang menakutkan, bahkan Cokro pun harus memperlakukannya dengan hormat. Namun, sepertinya Lintang hanya sedikit membantu Cokro. Tetapi, bagaimana Lintang tahu tentang seni bela diri Cina? Tetua Master Halim dan yang lainnya bingung. Mereka hanya tahu bahwa Lintang adalah orang yang tak berguna dan tidak berkompeten. Jika seseorang mengklaim bahwa Lintang tahu seni bela diri Cina dan bahkan ahli di dalamnya, mereka tak akan mempercayainya, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Ayah, apakah Lintang penipu? Dia mungkin membual dan berbohong kepada tetua abadi dan yang lainnya. Romi berkata dengan hati-hati kepada tetua Master Halim. Penipu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu benar. Wajahnya yang keriput berubah muram. Bajingan ini, jika dia benar-benar berbohong kepada tetua abadi, itu pasti akan melibatkan keluarga Halim begitu kebenarannya terungkap. Dengan begitu, Tetua Master Halim dengan cepat bergegas menuju Cokro dan yang lainnya dan dengan cemas berkata, Tetua Abadi, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Lintang adalah menantu yang tak berguna. Mengapa dia tahu tentang seni bela diri Cina? Jangan percaya apapun yang dia katakan pada Anda. Anggap saja kata-katanya sebagai omong kosong. Setelah itu, Tetua Master Halim menunjuk ke meja utama di aula perjamuan sebelum mengundang Tetua Master Abadi untuk duduk dengan hormat. Tetua Abadi, meja utama telah disiapkan untuk Anda. Silakan duduk. Meja utama. Cokro terkejut. Dia melirik furnitur mewah di meja utama sebelum memperhatikan makanan ringan, buah-buahan, dan piring mewah disebar di atasnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Lintang, yang sedang duduk di kursi yang goyah tanpa apa-apa di atas mejanya. Cokro segera menjadi kesal. Tetua Master Halim, sama sekali tidak perlu. Setelah itu, Cokro melihat ke arah Liana dan bertanya dengan hormat. Nona Liana, saya ingin tahu apakah saya dan istri saya dapat mendapatkan kehormatan untuk duduk bersama Anda dan suami Anda. Apa? Keributan besar bergema di antara kerumunan setelah Cokro menyuarakan pertanyaannya. Seluruh tamu serta keluarga Halim tak bisa mempercayai telinga mereka. Penting untuk dicatat bahwa meja utama merupakan meja paling terhormat di aula perjamuan sementara Lintang duduk di meja paling jelek. Tetapi sekarang, Cokro telah menyerahkan meja terbaik di aula dan meminta untuk duduk bersama Liana dan Lintang.
Bagaimana bisa? Ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan berkelebat di wajah Liana. Dia dengan cepat berdiri dan menjawab dengan hormat. Tetua abadi, silakan duduk. Namun, Liana tercengang ketika dia menyadari tetua abadi dan keluarganya tak duduk meskipun dia telah menerima permintaannya. Sebaliknya, matanya menatap Lintang dengan tatapan penuh niat dan bersemangat. Seolah-olah mereka tak berani duduk tanpa persetujuan Lintang. Ini tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Liana menggosok matanya. Setelah Lintang memberi mereka sedikit anggukan. Baru kemudian tetua abadi dan yang lainnya menghela napas lega dan duduk. Setelah Liana selesai menggosok matanya, tetua abadi dan yang lainnya terlihat sedang duduk. Aku pasti salah lihat, gumam Liana. Memaksakan sebuah senyuman. Pada saat ini, keluarga Halim dan semua tamu lainnya ternganga melihatnya. Tetua abadi duduk di samping pasangan Fed dan abadi dan mulai mengobrol seolah-olah tak ada orang di sekitar mereka. Adapun tetua Master Halim dan keluarganya, tak ada yang peduli untuk melihat mereka untuk kedua kalinya. Ini, tetua Master Halim, Romi dan yang lainnya hanya berdiri di samping dengan canggung. Mereka seperti pelayan, berdiri di samping meja Lintang. Mereka tak punya tempat untuk duduk. Tetapi pada saat yang sama, mereka tak mungkin pergi tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri di samping dengan canggung dan mendengarkan Lintang dan yang lainnya mengobrol dengan gembira. Sayangnya, tetua Master Halim berdiri terlalu lama sampai punggungnya menjadi sakit. Dia tak tahan lagi sehingga Romi membantunya berjalan kembali ke meja utama. Namun, dia tak mungkin tak menghormati Cokro. Dia dengan cepat meminta anak buahnya untuk memindahkan semua piring dan buah-buahan dari meja utama ke meja Liana. Suasana aula perjamuan berubah aneh dalam sekejap. Meja Liana, yang merupakan meja paling jelek, telah berubah menjadi meja utama. Meja keluarga Halim, yang seharusnya menjadi meja utama, telah menjadi meja paling canggung di aula. Ketika hidangan utama disajikan, seluruh tamu di aula perjamuan menikmati makanan sambil menguping percakapan Cokro dengan yang lainnya. Meja mereka tampaknya paling hidup di seluruh ruang perjamuan. Ini membuat keluarga Halim merasa lebih malu dan sengsara. Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Romi hampir menjadi gila. Terutama ketika dia memperhatikan tatapan aneh yang dilemparkan oleh para tamu di sekitarnya. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan gelisah. Sementara tetua Master Halim dipenuhi dengan kesedihan. Dia benar-benar bingung. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu tentang makan malam pesta pertunangan sebelumnya. Saat itu, keluarga Halimnya juga telah mengatur agar Liana dan keluarganya duduk di pintu masuk terburuk. Dan situasi yang sama terjadi. Keluarga Halim mereka hanya bisa melihat Liana dan keluarganya bersenang-senang berbicara dengan Presiden nomor 1 provinsi. Dan sekarang, Liana dan Lintang masih duduk di meja yang paling buruk. Namun mereka bersenang-senang dengan dermawan keluarga Halim, Cokro. Keluarga Halim harus menanggung malam yang menyiksa selama hampir 1 jam. Tepat ketika mereka akan menyerah, mereka memperhatikan bahwa orang-orang di meja Liana telah selesai makan dan menyeka bibir mereka. Tetua Master Halim dan keluarganya menghela napas lega saat melihat ini. Dia dengan cepat berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke meja mereka sebelum berkata kepada Cokro, "Tetua abadi, apakah Anda sudah selesai makan? Ini sudah sangat larut, dan para tamu masih menunggu. Haruskah kita menandatangani perjanjian terlebih dahulu?" Prioritas keluarga Halim hari ini, tentu saja, 200 miliar mega pesanan pembelian. Selama perjanjian itu berhasil, saat-saat yang melelahkan sebelum ini bukanlah apa-apa. Cokro mengangguk ketika dia mendengar ucapan tetua Master Halim. Anda benar, sudah waktunya untuk menandatangani perjanjian. Tetua Master Halim dan seluruh keluarga Halim sangat senang ketika mereka mendengar jawaban Cokro. Namun, apa yang dikatakan Cokro selanjutnya mengejutkan semua orang. Atas nama grup keluarga abadi. Dengan ini saya mengumumkan bahwa 8 proyek senilai total 200 miliar akan ditandatangani dengan perusahaan Nona Liana, grup keluarga Hermawan.